Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita akan sharing lagi ya dan bertukar pengalaman tentang kemitraan di Grass ya, bagaimana cara menghitung anggaran serta bagaimana caranya supaya tidak boncos nih. Jadi teman-teman yang kemarin ada yang tanya ini Mas tentang pendaftaran mitra Grass gimana ini Mas? Ya itu adalah opsional gitu. Jadi disesuaikan di tempat sampean dan juga anggaran atau budget yang sampean punya. Tidak serta-merta gitu ya teman-teman ya. Karena memang dari Grass sendiri, dari manajemen di Grass itu sudah menentukan syarat-syaratnya. Seperti tempat itu harus sudah ditentukan ya sama mereka. Maksudnya begini, syarat tempat yang nantinya itu akan digunakan untuk usaha cucian motor atau mobil itu harus ya di pinggir jalan rame, kecepatannya 20-40 km per jam, kemudian yang berlalu lalang di situ ya dalam 1 menitnya itu paling tidak itu 40-70-100 mobil. Tapi kita akan dengarkan langsung dari manajemen di Grass ya seperti apa. Padat tapi juga mudah-mudahan bisa dimengerti oleh para calon mitra dan juga para masyarakat sekalian. Oke, cek terus video kali ini dan mari kita saksikan. Oke, Grass Team, kita sudah sajikan dan kita bisa lihat di layar di sini. Judulnya adalah studi kelayakan usaha cuci kendaraan. Apa sih namanya studi kelayakan itu? Jadi studi kelayakan itu adalah suatu analisa usaha pada saat suatu analisa yang akan Anda lakukan. Apakah kegiatan yang akan Grass Team lakukan atau apapun itu yang akan dilakukan ini betul-betul layak dilaksanakan atau tidak. Secara singkatnya seperti itu. Mungkin ada literasi atau pengertian yang lain tentang studi kelayakan, tapi kami mencoba memaparkan dengan sederhana agar dapat mudah dipahami apa maksudnya studi kelayakan usaha cuci kendaraan. Jadi di dalam studi usaha kelayakan cuci kendaraan di sini akan dirumuskan atau akan di breakdown atau akan dirincikan apa saja sih sebetulnya kebutuhan biaya-biaya yang diperlukan untuk memulai usaha cuci kendaraan. Saya pause dulu ya teman-teman. Saya pause dulu. Maksudnya studi kelayakan untuk calon mitra Grass yang ada di Indonesia ini ya teman-teman ya. Itu adalah meliputi yang pertama itu item kebutuhan modal awal. Ya kita akan baca aja langsung di sini ya. Yang pertama A nomor ini mungkin nomor 1 sampai 6. Apa itu yang menjadi studi kelayakan dari mitra usaha Grass itu ya? Yaitu kebutuhan modal awal itu berapa? Tetapi itu meliputi 1 paket mitra usaha Grass tanpa mesin. Itu 10 juta. Ya, 10 juta ini paket-paketnya. 2 pembangunan itu 15 juta. Pembangunan usaha gitu ya, tempat usahanya. Sewa tempat 20 juta per tahun. Kemudian toren itu 1000 liter itu 2 juta. Kemudian mesin pompa air itu 2.500.000. Mesin pompa air tanah 2.500.000. HPW margin 15 juta ya teman-teman. Jadi ketika di total itu menjadi 64.500.000 itu untuk item yang pertama. Itu belum biaya operasional. Biaya operasionalnya diantaranya adalah listrik, gaji tukang cuci, mungkin ada hal-hal lain ya, nanti kita akan lihat. Itu sekilas penjelasan dari saya ya teman-teman ya. Kita lanjut dulu. Jadi sebelum menjalankan suatu usaha ada lebih baiknya semua para calon mitra Grass dan juga para pengusaha yang sedang melihat video ini itu melakukan dulu studi kelayakan. Benar nggak sih saya layak? Jadi bukan hanya sekedar oke optimis bagus, tapi yang perlu lebih diperhatikan lagi secara realistisnya. Benar nggak sih usaha yang saya mau jalanin itu layak untuk dijalankan atau tidak? Karena mungkin di belakangnya saya udah punya tempat yang bagus gitu kan, marketnya pasti laku, tapi akan lebih bagus lagi dan lebih tantang lagi apabila kita lakukan dengan studi kelayakan. Oke.
Nah, langsung aja saya nggak mau lama-lama coba membahas mengenai studi kelayakan untuk usaha cuci kendaraan apabila. Oke teman-teman, saya pause lagi. Itu tadi penjelasan dari owner atau dari manajemen dari Grace sendiri adalah, nah jadi tidak asal-asalan ketika bermitra dengan Grace itu memang dituntut untuk mempunyai progres yang tepat. Step-stepnya itu harus terpenuhi, atau studi kelayakan di lapangan itu terpenuhi. Kalau hasil itu sebentar gitu, kalau hasil itu nanti, tetapi tadi meskipun sampai punya lahan sendiri gitu ya, tetapi di sana ini sudah sesuai dengan studi kelayakan nanti yang usaha yang akan dibangun atau dijalankan itu. Gitu teman-teman. Kita akan lanjut dulu. Bermitra dengan Grace. Ini bisa diaplikasikan di studi kelayakan apapun itu yang akan kalian jalankan, sama mau tempe atau apapun itu. Nah, sekarang kita lihat di sini kita bagi ada item A dan item kebutuhan atau di modal awal yang perlu disiapkan itu apa saja. Kita bisa lihat seperti di sini nomor 1 adalah paket mitra usaha Grace. Jika para mitra atau pemirsa yang ada di sini atau calon mitra yang di sini ingin bermitra dengan kami, kita menyediakan paket mitra. Paket mitra kami memang berubah setiap bulannya. Kita menyediakan yang paling murah adalah 8 kali lipat dengan kami, yaitu paket mitra usaha Grace yang biayanya di 10 juta. Kemudian item berikutnya adalah biaya pembangunan. Pembangunan ini termasuk dengan persiapan lahan, pembangunan. Di sini semuanya kita di sini membuat satu perhitungan dengan yang simpel saja, itu misalkan modalnya perlu 15 juta. Kemudian selanjutnya ada sewa tempat per tahun di biaya misalkan anggaran 20 juta. Pressure wash machine yang ini jika kita jumlahkan itu membutuhkan biaya kurang lebih 64.500.000 rupiah. Waduh, gede juga ya. Nah, jadi 64.500.000 ya teman-teman ya. Itu untuk modal pertama yang harus dikeluarkan. Ini belum modal biaya operasional harian atau bulanan ya. Nah, nanti kita lanjutkan ya teman-teman ya. Saya break dulu karena saya mau cek tadi rekamannya terekam enggak nih. Mungkin banyak yang memikirkan seperti itu, 64 juta di awal saya harus menyiapkan gitu kan, 64 juta tercukup, atau para calon mitra ataupun para pemirsa dia nggak perlu nyewa, jadi biaya-biayanya akan menghilang. Dan yang paling penting yaitu adalah biaya paket mitra usaha Grace, pembangunan. Calon mitra Grace menyiapkan tadi biaya modal awal usaha di depan sudah siap, semua tukang cuci dan gaji kasir, 3 poin tersebut. Nah, di sini selain daripada item yang ada di sini, bisa jadi ada penambahan. Contohnya ada biaya-biaya misalkan kalau misalkan menggunakan air tanah dan itu harus bayar, dan terus ada izin usaha menggunakan air tanah dan harus bayar sesuai dengan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Terus kemudian biaya PAM, biaya air, misalkan para mitra kita atau calon mitra itu menggunakan air PAM juga itu dari air bakunya itu di sini oleh kami disiapkan di sini tidak termasuk dengan biaya atau calon mitra. Di sini biaya listrik sebaiknya tempat usaha cuci 1 meteran saya termasuk juga dengan menggunakan untuk mencas handphone dan jalur listrik yang digunakan hanya untuk mesin high pressure water saja. Oke teman-teman, kita akan lanjut dengan biaya operasional per bulan. Ini adalah estimasi operasional bulanan ya. Yang pertama itu listrik itu 1 juta itu untuk operasional, artinya bayar listrik ya. Kemudian gaji tukang cucinya 2 juta untuk 2 orang. Untuk 2 orang berarti 4 juta. Kemudian untuk gaji kasirnya 2.500.000 1 orang. Kemudian biaya modal awal per bulan itu 5.375.000. Total semuanya adalah total biaya operasional adalah 12.875.000. Nah, artinya apa? Artinya sampean yang sudah menyiapkan diri itu bisa bergabung dengan mitra Grace ya. Wah mas, saya belum siap, kalau uang segitu banyak dapat dari mana? Ya berarti sampean itu tidak usah bergabung dulu, tapi belajar dulu, atau pakai mesin iPower dulu, buat yang konvensional dulu, atau
atau buat yang yang simple dulu, yang semampunya aja dulu. Toh juga suatu saat kalau sampean itu belajar nanti pasti akan bisa juga mengikuti Mitra Grass atau bergabung ke Mitra Grass dengan sampo tanpa sentuh yang jelas-jelas sudah recommended, jelas-jelas sudah terbukti. Cuman memang persiapannya harus ada. Nah, itu adalah biaya-biaya ya teman-teman ya. Itu di luar biaya yang tidak terduga. Biaya yang tidak terduga itu ya banyak, seperti tadi disampaikan oleh dari pihak manajemen Grass. Di antaranya adalah biaya air tanah atau sumur tanah ya, sumur tanah itu. Atau juga mungkin biaya pembuatan pendaftaran dak listrik itu. Dak listrik itu kan belum ada di situ. Kemudian juga mungkin biaya-biaya yang lain itu biasanya ada, seperti perlengkapan yang lain yang harus disediakan, seperti tempat duduk, seperti apalagi ya ada aja. Pokoknya teman-teman simak dulu aja nanti seperti apa penjelasannya. Dan juga ada yang khusus untuk secara general di keperluan rumah tangga, maksudnya rumah tangga itu yang ada di dalam tempat usahanya. Lebih baiknya memang instalasi itu mereka yang bekerja dengan kami atau bekerja dengan kita semua. Nah, di sini jika kita masukkan jasanya atau pendapatannya dalam satu hari itu minimum. Oke, di sini ada keterangan yaitu jenis kendaraan yang dicuci per hari. Ini adalah harga layanan jasa yang minimum, maaf potong ya. Kemudian di sini ada biaya harga layanan jasanya. Saya pause lagi teman-teman ya, supaya teman-teman itu tidak salah, tidak salah paham. Nah, karena kemarin mohon maaf ini ya dari manajemen Grass, mohon maaf ini saya kan juga hanya membantu dari mitra-mitra teman-teman yang sedang merintis usaha juga. Kemarin ada yang konsultasi ke saya itu gabung dengan Mitra Grass tapi ada sedikit trouble gitu loh, ada. Itu ternyata mereka itu tidak menangkap informasi ini dengan jelas, atau video ini mungkin baru dirilis belum lama ya. Itu di antaranya adalah mereka ada yang katanya tidak untung, katanya juga boros samponya, harganya mahal dan sebagainya. Sebenarnya teman-teman kalau sudah memahami ini pasti dia akan paham yang dimaksud dari ownernya ini gitu ya. Yang pertama adalah jenis kendaraan yang dicuci. Ya, yang dicuci yang pertama itu motor kecil itu tarifnya 17.000. Ya. Kalau 10 menjadi 170. Kalau motor sedang itu 20.000. Kalau targetnya sehari 10 itu 200.000 dapatnya. Motor besar 25.000. Nah, kalau sehari dapat 10 berarti 250.000. Total pendapatan kotor per hari ya itu adalah 620.000. Nah, 620.000 di sini disebutkan. Benar enggak ini? 200 tambah 250 tambah 110 500 ya betul 620.000. Nah, itu dalam sehari. Kalau 1 bulan itu adalah 15.500.000. Itu asumsinya ya, paling jelek-jeleknya lah, artinya estimasi terburuknya itu dikatakan 620.000 untuk 1 hari. Apakah mungkin Mas? Ya mungkin, karena apa? Karena pangsa pasar atau orang itu mencari kecocokan. Usaha itu tidak, usaha apapun ya, itu sebenarnya akan jalan. Dan tidak semua akan masuk ke tempat sampai yang tidak. Mereka itu mencari kecocokan masing-masing gitu. Oh, saya senang di Grass karena cepat. Nah, itu namanya orang yang cocok dengan pelayanan di Grass. Oh, saya enggak suka kalau harganya mahal sih. Saya pengen yang murah-murah aja, yang 10.000, yaitu yang di kampung-kampung kayak di tempat saya. Kayak di tempat saya sih udah 15.000 ya. Itu cuci biasa itu. Ada juga harga yang 10.000, ada yang 12.000, ada yang cuci mobil cuma
25.000 ya itu terserah teman-teman. Yang penting sampean itu punya keunggulan, punya benefit, punya sesuatu yang beda dengan yang lain. Itu aja sebenarnya. Nanti pasti ada pangsa pasarnya. Tapi kita lanjut dulu nih. Kita bagi kalau dengan GRAS Indonesia, apabila dengan GRAS Indonesia kita membagi ada tiga kategori jenis motor, yaitu motor kecil yang harganya di 17.000, kemudian motor sedang yang harganya kami menyarankan juga apabila kita hitungkan dikali 17.000, apakah ini akan menambah? Tentu saja. Makanya di dalam persyaratan mitra kemitraan GRAS Indonesia kami memberikan pertanyaan dan beberapa ketentuan untuk tempat lokasi usahanya itu apakah sudah dianalisa oleh diri sendiri. Kami memberikan beberapa pertanyaan dalam syarat dan ketentuan kami di website pendaftaran kami itu. Nah, bagi mitra-mitra GRAS yang udah gabung ini, udah lihat video ini apa belum ini? Jangan-jangan cuma ikut-ikutan aja. Jadi kalau udah lihat syarat-syaratnya, sudah diestimasi, sudah dipenuhi standar kelayakan usahanya, tempatnya, jalan lokasi jalannya itu sudah diperkirakan belum gitu ya. Kemudian sewanya berapa, kemudian airnya ada apa tidak, listriknya bagaimana. Nah itu sudah diperkirakan, sudah diestimasikan terburuknya nanti. Gitu. Dan untuk 30 motor itu untuk GRAS sendiri saya rasa mudah gitu, tidak terlalu sulit. Apakah di tempat-tempat biasa aja sekarang cuci motor itu kan banyak, ya cuci mobil motor itu sekarang udah gak banyak gitu. Apalagi dengan cuci tanpa sentuh seperti GRAS ini juga sudah dikenal sama banyak orang. Gitu teman-teman. Nah, jadi jangan sampai salah paham lagi ya. Kalau konsultasi ke saya, konsultasi tentang strategi usaha saja. Jangan wah ini saya udah untung Mas, ini saya belum enggak rame ini. Nah, ini ada strateginya, nanti bisa konsultasi ke saya. Kalau tentang GRAS itu bisa konsultasi ke ownernya seperti itu. Kita lanjut dulu dengan menanyakan berapa banyak motor yang melalui di tempat para mitra usaha. Itu harus diketahui. Kemudian berapa banyak kendaraan roda 2 atau roda 4 yang lalang dalam 1 menit. Terus kemudian berapa rata-rata kecepatan kendaraan yang melalui lintasan itu. Itu sangat penting sekali karena logikanya pada saat kendaraan melesat dengan kecepatan 40 km per jam di jalan tersebut, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melihat kanan dan kiri. Nah, sedangkan kami memberikan satu sisi ketentuan, yaitu harus bisa mengetahui berapa kecepatan rata-rata kendaraan yang melalui sana, apakah 20 km per jam atau di atas itu. Jika ternyata kecepatan kendaraan yang melesat di tempat usaha yang dimiliki oleh GRAS, karena cenderung. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Itu syarat-syaratnya sudah terpenuhi belum? Terus Mbak. Syarat-syarat itu sudah terpenuhi belum tuh teman-teman ya? Seperti kendaraan yang lalu lalang setiap menitnya itu antara 50 sampai 100, baik motor maupun mobil, kecepatan 20 km per jam sampai 30 km per jam. Lokasinya ramai apa enggak? Kemudian airnya, kemudian dari tempat usaha itu dekat enggak dengan perumahan, dengan kantor, dengan rumah sakit, dengan hotel, dengan macam-macam. Tempat keramaian itu banyak, atau swalayan, Indomaret dan sebagainya. Itu memang dianalisa sama dari manajemen GRAS itu menganalisa, dan itu hasil dari analisa itu menyimpulkan bahwasanya mitra-mitra GRAS itu disarankan untuk memenuhi syarat kelayakan itu gitu. Kalau belum ya mungkin dipikir-pikir dulu lah. Nah, kalau belum ya mungkin bisa beli sampo ecer aja dulu untuk coba-coba. Tapi kalau sudah ya sudah langsung digas saja, ya tidak usah pikir panjang toh. Namanya usaha itu ya namanya aja usaha. Usaha itu kan satu ikhtiar mencoba kan. Itu bisa aja berhasil, bisa aja gagal kan begitu. Kalau berhasil ya itulah berarti artinya sampean bisa mengikuti kelayakan dari standar usaha di GRAS. Kita lanjut dulu.
kita tahu semua apabila ternyata di satu daerah itu tidak dilalui kendaraan angkutan umum, maka pasti cenderung di sana pemilik kendaraannya banyak. Apabila para mitra dan calon mitra di sana mendapatkan keuntungan yang konsisten. Siap, kita lanjutkan tentang hasil sekarang. BEP, Break Even Point. Apa itu Break Even Point? Itu adalah modal pertama, operasional, dan laba bersih tiap bulan. Langsung saja, ini adalah estimasi dari owner, penjelasan dari owner di manajemen GRAS. Tiap bulannya dia di 15.500.000 dan pengeluaran yang konsisten setiap bulannya di 12.875.000, maka akan mendapatkan laba bersih 2.625.000. Nah, kalau ngitung titik impasnya gimana? Saya masih nggak ngerti nih. Nah, cara ngitungnya adalah tadi modal yang awal di depan di atas ini kan 64.500 ini kita hitung sebentar. 64.500 ini. Nah, jadi perhitungannya adalah 64.500 ini dibagi 12.875.000, maka mendapatkan inilah hasilnya. Apa maksudnya 5.009? 5.009 ini adalah dalam satuan bulan. Jadi berapa bulan saya modal yang sudah saya keluarkan itu akan kembali lagi kepada saya apabila dengan kondisi tadi ya usahanya mendapat konsisten 5.500 dan pengeluaran konsisten 12.875.000 dan disiplin dengan pembukuan keuangan yang rapi dan baik, maka akan impas dalam 5 bulan. Terus ditambah selama 5 bulan tersebut para berada dan pemirsa mendapatkan keuntungan laba bersih per bulannya 2.625.000. Oke, itulah perhitungan mengenai titik impas. Yang pertama, pendapatan per bulan itu ada 15.500.000, operasional per bulan itu 12.875.000. Nah, kemudian apa ini? 2 juta laba bersih tiap bulan itu 2.625.000. Laba bersih 2.625.000 itu dengan mencuci 30 motor setiap hari. Ya, 2.600.000 itu kalau sampai Anda kerja kan lumayan toh buat beli es krim, buat beli bubur, buat beli sampo sama anggaran dapur. Dengan modal tadi berapa, 64 juta ya. Nah, tapi namanya usaha itu tidak ada yang salah teman-teman ya. Namanya usaha sudah diperhitungkan gitu loh. Kalau sampean punya uang 100 juta nganggur, ya daripada disimpan uang mending buat usaha ini toh. Gitu. Tapi kalau sampean punya uang 10 juta ya beli mesin sama saya aja, nanti pakai manual aja enggak apa-apa. Gitu. Jadi semuanya itu tergantung disesuaikan dengan pilihan sampean masing-masing aja. Oh, Mas saya mantep pakai GRAS. Oh, itu juga lebih bagus. Itu ya teman-teman ya. Oh, saya baru punya uang 50 juta Mas, saya mau sewa tempat dan sebagainya, silahkan ya. Yang penting sampean itu punya parameter dan juga mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh manajemen atau owner dari GRAS Indonesia gitu ya teman-teman ya. Tapi kita lanjutkan. Nanti untuk hasilnya sudah saya bahas ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang yakin dan sudah punya anggaran modal dan mau bergabung di GRAS, silahkan. Dan juga saya doakan semoga nanti lancar, berkah,